Allah tidak berjanji akan mengabulkan setiap keinginan, tapi Allah janji pada siapa yang berjuang dan berusaha, pasti akan Allah wujudkan. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga bahagia, sehat selalu, dan senantiasa berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak nih untuk teman-teman yang udah berkenan untuk subscribe channel ini. Jadi seminggu yang lalu channel Teras Kamaya ini alhamdulillah, Masya Allah ya, mencapai 1000 subscriber, dan insya Allah semakin hari semakin banyak yang nonton ya, amin. Sebuah kebahagiaan tersendiri nih buat saya teman-teman, karena ya meskipun lama ya, hampir 3 tahun saya nunggu bisa dapat 1000 subscriber. Sekarang tinggal nunggu untuk apa ya, lebih serius aja lagi, lebih konsisten lagi untuk upload videonya, karena memang jam tayangnya masih kurang banyak banget. Di luar sana banyak banget ya teman-teman kita yang baru 1-2 mungkin bahkan nggak sampai 1 tahun ya, tapi udah dapat 1000 subscriber dan juga udah memenuhi jam tayang yang ditentukan oleh pihak YouTube itu ya. Masya Allah, saya salut banget deh sama mereka-mereka yang berjuangnya itu sampai bener-bener apa ya, sampai di titik darah penghabisan katanya gitu ya. Jadi kayak bener-bener yang semangat tuh beneran semangat, nggak kayak saya nih cuma ngomong doang, anget-anget apalah gitu ya. Jadi di awal-awal yang kayak semangat banget gitu, mau gebu-gebu sampai di mana-mana ceritanya tentang apa ya, bikin video, ngedit video kayak gitu. Terus lama-lama nanti turun, males-malesan, videonya udah siap tapi ngeditnya males banget kayak gitu. Teman-teman yang mungkin aja mau atau mungkin udah ada kepikiran pengen bikin channel YouTube juga, apa ya, kelakuan saya jangan diikutin ya. Kalau memang udah niat pengen bikin channel YouTube, langsung diseriusin. Karena kenapa? Kalau kayak saya nih yang mau enggak gitu ya upload videonya, jadi jam tayangnya itu berkurang terus. Karena apa? Karena yang dihitung itu kan 1 tahun ke belakang gitu ya. Jadi yang kemarin sebenarnya udah naik sekian, terus pas saya cek lagi kok turun lagi. Karena kenapa? Karena ternyata memang videonya juga saya nggak upload. Istilahnya apa ya? Ya itu dialah, nggak konsisten kayak gitulah. Kalau ada yang tanya kenapa sih Teh atau Bun kok upload videonya malas-malasan? Emang kenapa? Capek? Ya dibilang capek nggak juga. Atau mungkin waktunya nggak juga ya. Masih bisa scrolling, masih bisa tidur siang, masih bisa apa ya, tidur cepet gitu loh. Karena memang niatnya aja. Segala sesuatu kalau niatnya udah kurang ya udah gitu, wassalam aja. Pokoknya apapun kayaknya bisa lebih mudah, lebih gampang gitu ya kalau niatnya itu full, penuh. Makanya nggak bisa nih kalau masalah niat ini untuk hal apapun terus setengah-setengah. Supaya apa? Supaya hasilnya juga bisa kelihatan cepet gitu kan. Nggak yang kayak saya ini nih, mau enggak gitu loh. Ngomongnya aja pengen sukses gitu. Karena kemarin tuh pengen deh pecah telur gitu kan. Teman-teman yang lain aja bisa kok, saya masa sih nggak bisa? Kenapa ya gitu? Kalau saya alasan capek, saya kan paginya kerja, pulang udah mau maghrib gitu kan, mana ada waktu sih. Loh, teman-teman saya yang lain banyak juga ya yang pulang sampai rumah itu bahkan lewat dari jam 7 ya. Ya kalau udah kayak gini nggak ada cara lain selain introspeksi diri ya. Jadi memang harus apa ya, banyak merenung ya. Harus dipikirin lagi nih, kira-kira emang kenapa sih saya ngejalanin ini gitu loh. Kita kalau ngerjain sesuatu itu harus tahu dulu target kita atau goals kita itu apa sih sebenarnya. Kalau cuma iseng ya memang bisa dijalankan dengan santai gitu ya. Tapi kalau memang ada target yang mau kita capai, kita tuh harus greget ya ternyata. Dan kita tuh harus apa ya, harus rela gitu, berkorban atau mengorbankan sesuatu. Contohnya waktu gitu kan, dan tenaga. Karena teman-teman bikin video itu nggak segampang kalau kita ngomong gitu, gampang tinggal bikin video terus cuap-cuap aja suka-suka gitu. Nggak, harus mikir juga. Karena kadang-kadang begitu moodnya nggak ada ya, mau berapa kali tag video, mau berapa kali tag vokal itu juga kayaknya nggak nyambung gitu loh. Jadi kemarin tuh saya sempat kepikiran gitu ya, lagi iseng-iseng, lagi kayaknya gabut banget gitu ya, karena liburnya kelamaan juga nih. Saya mikir-mikir, inget dulu awal mula saya bikin channel YouTube itu apa ya? Cuma mau iseng apa memang mau dapat penghasilan tambahan gitu ya. Pokoknya pilihannya cuma 2 itu. Ada banyak teman-teman yang bilang saya sih iseng aja gitu. Nyoba-nyoba terus ternyata banyak yang nonton, jadinya keterusan. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang di awal udah apa ya, jujur-jujuran aja kalau bikin channel YouTube itu mau dapat penghasilan tambahan. Entah itu memang untuk apa ya, kebutuhannya sendiri ataupun mungkin untuk bantu gitu ya.
untuk bantu-bantu karena mungkin di rumahnya ibu rumah tangga. Jadi kalau keluar rumah nggak bisa karena harus tinggalin anak. Jadi ya udah deh, satu-satunya cara kayaknya jadi konten kreator aja atau bikin channel YouTube gitu ya, jadi YouTuber ada juga. Kalau disuruh milih gitu ya, jujur-jujuran dua pilihan itu saya memilih yang kedua. Jadi saya ingin dapat penghasilan tambahan dari channel YouTube ini. Makanya ini nggak sinkron nih, niatnya pengen dapat penghasilan tambahan tapi gayanya, kelakuannya kayak orang yang cuma iseng-iseng aja. Kayak contohnya kita aja kalau kerja di sebuah perkantoran gitu ya atau di suatu instansi, pasti setiap hari ada pekerjaan atau goals yang harus diselesaikan. Nggak mungkin kan kita cuma datang, absen, duduk manis, ngobrol-ngobrol, makan siang, sholat, terus pulang. Nggak ada hasil kerjanya, nggak mungkin kan, dan itu pasti harusnya tiap hari. Jadi harusnya kalau saya ataupun teman-teman yang lain bikin channel YouTube itu niatnya dari awal udah jelas, mau dapat penghasilan tambahan, harusnya greget bikin videonya ya, upload videonya. Karena kenapa? Ya harusnya dianggap aja kalau saya itu udah udah taken kontrak gitu ya sama platform ini, dan saya harus setiap hari harus harus setoran gitu loh hasil kerja saya. Emang satu-satunya cara supaya kita bisa dapat uang tambahan harus punya channel YouTube, harus jadi YouTuber. Nggak juga sih, cuma saya ngerasa saya sih sadar diri gitu ya. Nggak bisa masak, nggak pandai berdagang juga. Jadi kayaknya pilihan untuk berdagang itu nggak bisa saya lakukan gitu. Makanya kira-kira apa ya yang bisa saya kerjain selain saya bekerja supaya ada pemasukan tambahan gitu ya. Ya udah saya pikirnya kayaknya coba deh channel YouTube deh. Banyak teman-teman yang udah sukses di jalur ini gitu ya. Tapi kan udah kerja, udah cukup kali dari gaji aja. Kalau cukup nggak cukup itu relatif ya. Kalau kata orang Jawa bilang sawang sinawang teman-teman kalau masalah uang ya. Karena kita nggak pernah tahu kebutuhan orang lain itu apa aja, terus tanggung jawabnya mereka itu apa aja. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa kalau suami istri kerja itu berarti uangnya banyak, tabungannya banyak. Belum tentu. Kadang-kadang yang kerja cuma suaminya aja dengan yang kerja suami istri itu bisa aja sebenarnya tabungannya angkanya sama aja atau bahkan lebih besar yang cuma suaminya aja yang bekerja, itu bisa jadi. Kalau misalnya yang suami istri bekerja tabungannya lebih banyak ya alhamdulillah gitu. Cuma masalahnya di sini adalah saya ingat gitu perkataan ustazah siapa gitu bilang bahwa kalau bisa seorang perempuan itu tetap berpenghasilan meskipun nggak harus dengan bekerja ya, dalam artian bekerja ke kantor gitu, enggak, bisa berdagang, mungkin bisa menjahit, mungkin bisa buka les apa, bisa kursus apa, pokoknya tergantung dengan kemampuan kita masing-masing karena Allah kan udah kasih kita kemampuan yang berbeda-beda gitu ya, nggak usah memaksakan atau nggak usah ngejudge bahwa yang namanya kerja ya harus ke kantor gitu, yang namanya kerja ya harus punya gaji bulanan, nggak juga, intinya kan penghasilannya gitu ya. Kenapa? Karena untuk masa depan itu kita nggak pernah tahu gitu ya. Misal agak-agak kurang enak nih sebenarnya untuk bahas ini ya, tapi memang ini kan fakta gitu ya. Misal ternyata kita sama pasangan, Allah memanggil pasangan kita lebih dulu. Misalnya anak-anak kita masih kecil, masih butuh banyak biaya gitu. Kalau kita terlalu bergantung kepada pemberian suami gitu, ketika nanti suami berpulang, kita tuh nggak terlalu yang beban tuh nggak terlalu yang numpuk banget gitu loh. Selain ditinggal pasangan, terus kita juga harus nyari kemana dana untuk membiayai anak-anak gitu kan. Terus kita juga mungkin bertahun-tahun yang nggak biasa bekerja atau nggak biasa nyari penghasilan sendiri, harus memulai lagi, apalagi kalau usianya udah nggak muda lagi. Jadi itu berdasarkan pengalaman ya, bukan yang berandai-andai, pengalaman yang kita lihat gitu loh di lingkungan sekitar. Kalau kita bahas masalah perempuan itu harusnya di rumah gitu. Perempuan itu harusnya jaga anak aja, ngurus rumah tangga. Iya sih, betul ya. Mungkin perempuan harus di rumah. Nah, harus di rumahnya ini memangnya nggak boleh bekerja kan gitu. Memangnya nggak boleh berkreativitas, nggak boleh berpenghasilan kan, enggak ya. Jadi jangan dipersempit gitu pola pikirnya, mentang-mentang perempuan harus di rumah terus beneran yang di rumah aja gitu. Kita bisa berekspresi dong gitu kan. Kita punya
kelebihan apa, kalau memang itu bisa menghasilkan, kan nggak masalah ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang udah menikah tapi ternyata masih punya adik-adik kecil atau mungkin adiknya udah besar, sekarang lagi kuliah, butuh biaya yang banyak. Nah, kalau kita punya penghasilan, kita punya keleluasaan gitu ya untuk membantu biaya pendidikan adik-adik kita atau mungkin saudara-saudara kita tanpa harus izin dulu karena kalau uang dari suami kan untuk apa kita harus izin ya. Ada perasaan apa ya, pertanggungjawabannya kan lebih gitu. Terus kalau ketika kita bisa memberi ke orang tua dengan uang sendiri itu rasanya lebih nyaman, rasanya kayak lebih yang apa ya, kayak ada yang kebanggaan tersendiri aja gitu. Oh ya ini hasil kerja hasil keringat saya. Tapi untuk masalah ini tuh biasanya suka pro dan kontra gitu ya. Ada kubu yang oh ya saya setuju sih kalau perempuan itu harus punya penghasilan dan ada juga yang kubu saya mah perempuan cukup di rumah aja jaga jaga pendidikan, jaga kualitas anak-anak gitu kan, ngurus rumah sama suami. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada istilah siapa yang benar siapa yang salah, itu semua tergantung dari pola pikir kita aja gitu ya. Jadi jangan ribut gara-gara pembahasan ini teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.